Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi anak kelas 12. Marilah kita kembali untuk melaksanakan pelajaran usul fikih. Minggu yang lalu sudah saya jelaskan tentang masalah usul fikih, yang mana usul fikih yang pertama dan yang kedua dalam pertemuan yang sudah lalu sudah saya jelaskan nahi dan amar, dan menjelaskan tentang masalah am dan has. Dalam pertemuan ini marilah kita lihat kembali dalam buku usul fikih, yang mana buku yang sudah saya kirim terakhir terhadap kalian semuanya. Masalah pertemuan yang sekarang ini marilah kita lihat pada halaman 24 ini, menjelaskan tentang masalah mujmal dan mubayyan. Karena dalam buku usul fikih ini menjelaskan tentang lafal-lafal dalam persiapan dalam semester dan ujian yang akan datang. Maka jangan menunggu dari penjelasan Pak Guru saja, bisa kita lihat buku di rumah kita masing-masing yang telah saya kirim bukunya untuk bahan ujian dan bahan yang akan datang itu. Dalam bab yang ketiga ini, masalah mujmal dan mubayyan. Bagaimana dan apa dalam pengertian mujmal itu? Ini menjelaskan bukan hukum, walaupun usul fikih bukan masalah hukum, masalah lafal. Pengertian mujmal yaitu pengertian yang dalam bahasa itu masalah kumpul, ngambil kata-kata jamalun atau ijmalun, yang dalam zamannya itu mujmal. Yang mana dalam kata-kata mujmal itu di sini menurut bahasa merupakan campur aduk. Maka bahasa mujmal ini bahasa yang artinya belum jelas atau tak bisa diartikan yang sebenarnya. Masih banyak pengertian tentang mujmal itu, artinya daripada kumpulan arti. Maka nanti dijelaskan dalam sebaliknya yang disebut mubayyan. Mubayyan itu penjelasan. Maka dalam buku ini bagaimana dan seperti apa daripada kumpulan atau arti daripada lafal yang ada dalam buku ini. Sedangkan menurut istilah yaitu lafal yang tidak dapat dipahami maksudnya kecuali ada penjelasan yang dikatakan mubayyan. Lah itulah pengertian mujmal, suatu kumpulan lafal atau kata-kata dalam bahasa Arab yang artinya banyak pengertian kecuali dijelaskan dulu. Nah, inilah pengertian mujmal yang dalam bahasa itu yang disebut lafal yang mustarok atau lafal yang disebut masih global. Nah, inilah sulitnya dalam usul fikih. Kalau tidak kaya dalam bahasa Arab, maka sulitlah untuk menjelaskan atau menjawab dari ujian atau semester atau yang akan datang. Nah, itulah terbatasnya kemampuan kelas 3 dalam ilmu usul fikih untuk mengikuti yang akan datang, karena banyak contoh-contoh lafal yang kita belum tahu tentang arti dan pengertian daripada
kata-kata dalam usul fikih ini. Maka dalam kata mujmal atau yang masih mustarok, banyak artinya, atau yang masih global, marilah kita lihat di dalam masalah halaman 24 sampai halaman 26 ini. Inilah di antara pengertian daripada mujmal itu. Di sini sebab-sebab mujmal pada halaman 25 itu ada 3. Yang nomor 1 yaitu lafal yang mustarok itu, atau lafal yang mempunyai arti lebih dari 1. Lafal yang lebih dari 1 kalau bukan bahasa Arab, contohnya seperti orang, ini bukan bahasa Arab. Orang ini kan masih banyak pengertian, apakah orang laki atau orang perempuan, atau orang yang sudah besar atau yang orang sudah dewasa dan sebagainya. Nah, inilah banyak pengertian, maka itu perlu penjelasan. Maka penjelasan itu yang disebut mubayyan. Nah, itulah contoh-contohnya yang seperti itu. Yang kedua, lafal yang mempunyai makna bahasa dan makna syariat. Makna syariat itu seperti sholat, yang mana sholat itu banyak artinya, apakah sholat fardu atau sholat sunnah, atau zakat apa dan sebagainya. Nah, itulah perlu penjelasan juga. Yang nomor 3, kata-kata yang dianggap asing, tidak diketahui maknanya, seperti lafal al-qari'ah atau lafal haqqah. Nah, itulah banyak pengertian dalam bahasa Al-Quran yang belum jelas, yang perlu penjelasan di antara lafal-lafal itu. Nah, inilah kita baru lihat dalam halaman 24 dan 25 sampai 26 ini. Macam-macamnya dalam contoh itu, dalam soal berikutnya itu. Nah, inilah bukan menjelaskan masalah hukumnya, tapi nanti bisa bingung apabila kita tidak mengetahui tentang arti dan pengertian yang dipahami sebelumnya itu. Dan inilah pengertian mujmal yang seperti itu. Ini pengertian yang secara mujmal atau global, atau yang disebut mustarok dalam bahasa Arab itu. Sebaliknya itu masalah mubayyan. Apa pengertian mubayyan itu? Mubayyan itu pengertiannya adalah sebaliknya daripada mujmal. Sedangkan masalah mubayyan yaitu lafal yang siwatnya sudah jelas atau menunjukkan apa yang telah dimaksud itu. Jadi banyak lafal yang sudah dituju atau yang dimaksud tidak usah dijelaskan lagi. Seperti apa contohnya tadi, seperti dalam bahasa sehari-hari, semua orang laki-laki atau semua orang perempuan. Artinya kalau bukan laki-laki atau bukan perempuan, nah itu tidak masuk dalam kata-kata mubayyan, yang tidak masuk kepada kata-kata itu. Nah, ini kalau tak usah menjelaskan lagi, karena sudah ditentukan orang laki-laki atau orang perempuan. Nah, itulah di dalam bahasa yang perlu kita cermati dalam buku ini. Maka contoh-contohnya nanti dalam soal yang dalam halaman berikutnya kita pilih sendiri soal-soalnya. Saya bukunya sudah kirim. Macam-macam mubayyan itu ada 4. Yang nomor 1, bayan dengan masalah perkataan, yaitu bayanul qauli, bayan yang
atau penjelasan yang diucapkan. Lah bahasa yang diucapkan ini apa yang sudah diucapkan atau yang dijelaskan itu, yaitu seperti contohnya orang laki-laki atau orang perempuan kan sudah jelas itu dalam perkataan. Yang nomor dua, mubayyan, masalah yang disebut bayanul fi'li, penjelasan dalam pekerjaan. Pekerjaan apa yang sudah ditentukan, yang sudah artinya jelas, atau mengerjakan apa, atau pekerjaan pegawai, pekerjaan pertanian, pekerjaan masalah nguli dan lain sebagainya. Nah itulah tak usah dijelaskan lagi. Ini diantaranya sebaliknya daripada mujmal yang sudah ada dalam buku tersebut. Nomor berikutnya yang nomor 3 itu bayanul irsyad, penjelasan yang ditunjukkan, yang disebut irsyadun dalam bahasa Arab itu. Jadi bahasa petunjuk atau bahasa irsyad ini sepertinya seperti bahasanya orang bisu. Orang bisu itu kadang-kadang tidak mengerjakan dan tidak mengatakan, tapi dengan petunjuk. Ini bahasanya orang bisu. Atau banyak yang dilakukan oleh anak pramuka, hanya tanda-tanda, atau dalam bahasa lalu lintas di jalan itu hanya petunjuk, tapi bisa dimengerti oleh orang banyak walaupun tidak dikatakan, walaupun tidak dilakukan. Itulah bahasa yang namanya bahasa petunjuk, yang mana tanda-tanda lalu lintas atau tanda-tanda pramuka memberikan petunjuk terhadap jalan dan lain sebagainya. Dan banyak seperti di musola itu, masalah sob itu tak usah dikatakan lagi, karena ada petunjuknya, ada irsadnya namanya itu. Nah inilah yang namanya bahasa yang disebut petunjuk. Yang berikutnya, yang terakhir itu bayanul, yang disebut bayanul tarkih, bahasa yang harus ditinggalkan. Lah bahasa yang harus ditinggalkan ini baik dikatakan maupun dilakukan, seperti kita melarang, itu namanya yang harus ditinggalkan. Atau larangan-larangan yang tak usah dikerjakan, atau sering di rumah kita menunjukkan kepada anak kecil atau anak-anak yang belum dewasa bahwa pekerjaan ini harus ditinggalkan, atau perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang tidak boleh, baik secara agama maupun secara manusiawi. Itu perkataan yang harus ditinggal, yang harus dimengerti oleh anak-anak atau orang pun yang sudah menjadi kebiasaan. Itulah penjelasan bahasa yang dikatakan bahasa mujmal dan bahasa mubayyan yang sudah jelas dalam pengertiannya itu. Inilah yang menunjukkan bahasa mujmal dan mubayyan. Itu semuanya menunjukkan tentang pengertian bahasa, cuma bukan masalah hukum. Lain lagi kalau hukum itu. Inilah yang perlu kita cermati di dalam masalah perkataan yang kita semuanya untuk menjawab dalam bahasa ujian yang akan datang. Yang ini sudah saya jelaskan bahwa dalam bahasa usul fikih ini banyak yang mencakup juga dalam fikih, dalam ujian semester. Apalagi masalah kelas 12 ini, apabila ada yang mau mengikuti tentang masalah fikih ini, itulah banyak yang bingung. Apalagi masalah masalah pelajaran ini tidak tetap muka pun kadang-kadang banyak yang tidak mengerti tentang pengertian itu. Padahal
ini sudah dilakukan sehari-hari, tapi setelah dilakukan secara belajar dalam ilmu usul fikih ini banyak yang kurang memahami. Nah itulah sulitnya untuk menjawab daripada pelajaran usul fikih untuk persiapan ujian atau persiapan maslaun yang akan datang itu. Jadi saya minta terutama kepada kelas agama di kelas 12 ini dalam usul fikih ini benar-benar dicermati dan ditolaah atau senau di buku ini untuk menjawab bahasa-bahasa yang ada dalam usul fikih ini. Nah inilah petunjuk saya terhadap pelajaran usul fikih yang dimiliki oleh anak kelas 12 agama ini. Begitulah himbauan saya kepada anak kelas 12 agama ini untuk menjelaskan bahasa yang seperti ini. Sekian penjelasan saya, mudah-mudahan kita bisa dipahami dan dimengerti oleh anak kelas 12 agama ini. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.